Demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik selama sejarah manusia, dengan persamaan hak dan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan pemerintahan, serta dapat memperjuangkan kepentingannya tanpa kekangan berlebihan hanya karena keturunan maupun hal lainnya. Demokrasi dicatat memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan, namun juga tetap mengutamakan kebebasan, asal dikelola dan dijalankan dengan benar dan tanpa selubung pencitraan ataupun kepentingan golongan. Lalu, bagaimanakah sejarah demokrasi itu bermula? Dahulu kala, kebanyakan manusia hidup sebagai hamba-hamba sahaya. Status manusia ditentukan oleh keturunan, dan tidak ada nilai di dalamnya. Sementara segelintir orang mengaku diutus oleh Tuhan ke dunia untuk menjadi pemimpin dan kaum bangsawan. Mereka menguasai dunia dan mengontrolnya. Seiring waktu dan berkembangnya pemikiran, perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Pada abad 15-16, di negeri-negeri kawasan Eropa Barat, perubahan akhirnya digagas. Perubahan status menjadi warga negara bermartabat, bersamaan dengan lahirnya kesadaran berbangsa dan terbentuknya negara bangsa di kawasan itu. Baron de Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau adalah beberapa tokoh pencetus lahirnya revolusi Prancis, juga negara demokratis. Keduanya adalah orang Prancis yang amat kritis terhadap praktik pemerintahan penguasa-penguasa absolut di negerinya. Keduanya merupakan penggagas teori perjanjian sosial rakyat yang menjadi dasar terbentuknya negara bangsa. Namun, mereka tak pernah berani menuliskan gagasannya secara langsung dan terbuka di negerinya sendiri. Sekalipun sepeninggal Louis XIV sang raja absolut, Perancis tidak berada di tangan penguasa yang sekuat pendahulunya. Pada tahun 1748, Montesquieu menulis bukunya De l'Esprit de Louis yang memuat ide trias politika dengan menyembunyikan namanya, dan baru pada 1751 diterbitkan di Belanda dengan mencantumkan namanya. Buku ini kemudian dinyatakan terlarang oleh Vatikan. Rousseau pun menuliskan gagasannya dalam bukunya Du Contrat Social au Principe du Droit Politico di Jenewa, Swiss, dan menerbitkan bukunya di Belanda pada tahun 1776. Negeri Belanda dan negeri-negeri lainnya di Eropa Utara yang dikenal sebagai wilayah Protestan bisa dibilang menjadi tempat suaka bagi mereka yang berpikiran liberal. Situasinya berbeda dengan di Perancis yang Katolik. Mereka merasa lebih terkekang untuk mengembangkan pikiran. Dari tempat suaka inilah pikiran-pikiran liberal yang mencanangkan sebuah paradigma baru, bahwa kearifan dan kekuasaan ilahi tak dikaruniakan langsung kepada para raja penguasa dunia, melainkan terungkapkan lewat suara rakyat yang secara kodrati dikaruniai sebuah anugerah berupa akal pikiran dan hati nurani. Terdapat sebuah istilah, Vox Populi, Vox Dei, bahwa zaman para nabi dan para rasul telah berakhir, dan manusia harus memecahkan masalah-masalah yang ditemui dalam kancah kehidupan yang terus berubah dan berkembang berdasarkan nalar pikirannya. Perjanjian sosial tersebut kemudian menghasilkan kerangka organisasi kehidupan bersama yang disebut konstitusi. Perjanjian sosial ini
mengasumsikan sesama manusia adalah setara, dan dalam kedudukan mereka yang setara itu, mereka juga berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan yang mereka ciptakan lewat perjanjian sosial. Perjanjian sosial tersebut bermakna bahwa dalam kerangka konstitusi negara mengasumsikan bahwa kewenangan raja berikut aparat pemerintahannya berasal dari amanah rakyat untuk didaya gunakan sepenuhnya kepentingan rakyat karena dihasilkan lewat kesepakatan rakyat. Dengannya terdapat ketentuan bahwa apabila kewenangan itu disalahgunakan, maka raja akan bisa dikualifikasikan sebagai raja yang zalim dan sah untuk dibunuh. Teori perjanjian sosial inilah, khususnya yang ditulis oleh Rousseau, telah dijadikan rujukan rakyat Perancis yang tertekan di bawah kekuasaan raja yang amat absolut untuk mencari jalan keluar yang bisa dibenarkan oleh ajaran baru, yakni Revolusi Perancis. Revolusi Perancis pecah 13 tahun setelah terbitnya buku Rousseau, didahului oleh Revolusi Kemerdekaan Amerika yang lebih dituntun oleh gagasan John Locke dan Baron de Montesquieu. Tidak heran apabila Revolusi Perancis lebih berdarah untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan yang absolut dan menggantikannya dengan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, yang didasarkan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang sampai saat ini menjadi slogan negara Perancis. Itulah hak-hak rakyat yang asasi, yang dijamin oleh konstitusi, dengan kewajiban raja beserta aparat pemerintahannya untuk melaksanakannya. Tujuannya untuk melindungi dan memajukan hak-hak manusia yang asasi itu. Semua itu diserukan secara lantang dalam apa yang kaum revolusioner namakan La Declaration Destroyed des Hommes et du Citoyen. Demokrasi ternyata telah ada sejak berabad-abad yang lalu, tepatnya di Yunani dan Romawi pada 500 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, telah ada suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian merupakan perkembangan dari model sebelumnya, yang didominasi oleh sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi, atau oligarki. Yunani kuno bukanlah sebuah negara dalam pengertian negara yang modern saat ini. Yunani kuno masa itu adalah sebuah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka, yang dikelilingi oleh daerah pedalaman. Negara Yunani saat itu adalah gambaran tentang sebuah negara kota atau yang disebut sebagai polis. Di antara banyak negara demokrasi di zaman Yunani kuno, yang paling terkenal adalah Athena. Pengaruhnya cukup besar bagi perkembangan partisipasi warga saat ini. Sekitar tahun 507 sebelum Masehi, Athena menganut sebuah sistem pemerintahan kerakyatan yang berlangsung kira-kira 2 abad lamanya. Sampai akhirnya pada tahun 321 sebelum Masehi, Athena tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Makedonia selama beberapa generasi, dan berikutnya tunduk lagi di bawah kekuasaan Romawi. Pemerintahan Athena adalah sebuah majelis tempat seluruh warga negara kota berhak ikut serta. Untuk memilih seorang pejabat utama, warga Athena mengadakannya melalui suatu undian dengan syarat bahwa semua warga negara memiliki peluang untuk menjadi pejabat utama. Jika memenangkan undian, maka dia akan memegang jabatan tinggi yang penting dalam pemerintahan.
Demokrasi juga terjadi di Roma. Kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. Mula-mula, hak untuk memerintah hanya terbatas pada golongan bangsawan saja. Namun, dalam perkembangannya, setelah didahului dengan perjuangan yang hebat, rakyat biasa juga dapat masuk ke dalamnya. Persamaan yang terjadi dalam demokrasi di Athena maupun di Romawi adalah bahwa hak untuk berpartisipasi dalam politik hanya terbatas pada kaum laki-laki saja. Romawi kemudian dikenal sebagai suatu imperium besar dengan daerah kekuasaan yang luas. Dalam setiap pendudukan suatu wilayah, republik selalu memberikan kewarganegaraan Romawi kepada setiap penduduk wilayah jajahannya. Mereka juga berhak sama dengan warga Roma pada umumnya dalam berdemokrasi. Sejarah mencatat, usia Romawi memang lebih panjang daripada Athena. Tetapi akibat kerusuhan sosial, militerisme dan korupsi, Republik Romawi hancur di bawah kediktatoran Julius Caesar. Republik yang awalnya diperintah oleh publik akhirnya justru dikuasai oleh para kaisar. Sejarah demokrasi juga bisa kita temukan dengan membaca sejarah Italia. Pemerintahan dengan semangat demokrasi di Italia muncul pada sekitar tahun 1100 Masehi. Pemerintahan Italia pada masa itu merupakan reinkarnasi dari Republik Roma yang telah hancur ribuan tahun sebelumnya. Lagi-lagi, kemunduran Italia dalam demokrasi terjadi akibat korupsi, kerusuhan sosial, perang, dan kehancuran ekonomi. Dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi demokrasi, yang berkuasa kembali adalah para penguasa otoriter, baik raja maupun tentara. Peristiwa sejarah yang menjadi penanda munculnya demokrasi saat itu bermula dari maklumat Paus Gregorius VII tahun 1075 Masehi, Reformatio Totis Urbis, yang bermaksud untuk merata ulang tertib semesta yang mengikat siapapun kecuali dirinya sendiri. Hal ini mengundang polemik tajam dengan para raja dan penguasa dunia, khususnya Kaisar Henrik IV dari Imperium Romawi. Dia menyatakan para raja dan kaisar juga mempunyai kuasa untuk membuat aturan-aturan sendiri demi tegaknya tertib dunia. Sejarah kelahiran doktrin hukum yang disebut rule of law ini secara implisit memberikan suatu kekuatan negara untuk bertindak atas nama hukum. The state of law kian kukuh dengan dimaklumatkannya kesepakatan serupa antara Raja John I dari Inggris dan Paus Innocentius III. Kesepakatan juga dilakukan dengan para baron yang tertuang dalam piagam klasik yang sangat terkenal, Magna Carta, yang juga disebut sebagai piagam hak asasi manusia pertama. Eropa menjadi tempat berseminya gagasan-gagasan pencerahan dalam suatu masa yang disebut sebagai Renaissance. Pasca masa kegelapan zaman pertengahan, ketika penguasa dan koleganya, termasuk agamawan, berkomplot menegakkan kekuasaan tirani. Di sini mulai lahir pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan dan memberikan penjelasan tentang kebebasan manusia berikut hak-haknya dalam bernegara. Pada masa ini, muncul intelektual-intelektual yang mulai memikirkan posisi publik dalam pemerintahan. Ada nama-nama besar seperti Niccolò Machiavelli, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dan banyak lainnya. Para tokoh tersebutlah yang dicatat menjadi pemikir dan penggerak yang melakukan kajian atas relasi rakyat dan negara. Demokrasi mestinya dimaknai dengan sebenarnya.
bukan karena perjuangan memperolehnya yang memakan waktu, perjuangan dan air mata yang tidak terkira, namun karena kesempatan dan potensinya untuk bisa mewujudkan kehidupan yang damai, nyaman, setara, dan sejahtera. Demokrasi harus bisa dimaknai sebagai keterlibatan dan kontrol publik yang berlangsung sepanjang waktu, demi tercapainya tujuan bangsa. Kenyataan yang terjadi, demokrasi mengalami penyempitan pengertian bahwa praktik demokrasi hanya terjadi saat pemilihan. Setelah itu, yang terpilih dengan seenaknya melakukan banyak hal sesuka hatinya, tanpa peduli dengan janji manis saat kampanye. Seakan sekadar bualan dan rayuan tanpa pembuktian. Penyempitan makna ini seringkali membuat masyarakat tidak tahu apa peran negara untuk hidupnya, hanya menarik pajak dan membuat aturan yang seringkali justru merugikan. Seakan tidak ada bedanya demokrasi dengan sistem feodal yang hanya menguntungkan segelintir penguasa. Melihat sejarah dan visi yang baik akan demokrasi seharusnya mulai dijalankan dengan kesadaran dan kerja bersama untuk lebih memaknai dan menekankan tujuan demokrasi itu sendiri. Tujuan yang oleh David Bentham sebagai kontrol rakyat terhadap isu kepentingan rakyat berbasis kepada persamaan politik semua orang. Dengan kata lain, bahwa berdemokrasi adalah memberikan kemampuan kepada rakyat untuk mempengaruhi serta mengawasi kebijakan, juga pembuat kebijakan tersebut. Dengan ini akan lahir kesejahteraan bersama karena berbasis hak yang sama. Dalam arus sejarah, banyak bangsa yang mengalami keruntuhan disebabkan karena penyelewengan dengan kepemimpinan yang absolut. Tindakan korupsi, kerusuhan sosial, perang, dan kehancuran ekonomi. Maka, hendaknya perlu waspada jika banyak ditemukan gejala seperti itu, apalagi dilakukan lingkaran pertama kekuasaan. Sebagai rakyat dan pemegang kekuasaan yang sebenarnya, semestinya harus ingat kepada teori perjanjian sosial, bahwa apabila kewenangan disalahgunakan, maka raja bisa dikualifikasikan sebagai raja yang zalim dan tentu juga dapat diberhentikan.